Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 6 Oktober 2021. Pada edisi ini kita akan ngelanjutin nge-recapitulation IHSG pada pergerakan kemarin tanggal 5 Oktober 2021 seperti apa, dan serta emiten apa sih yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini tanggal 6 Oktober 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 6 Oktober 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian di mana secara overall rata-rata itu mengalami bursa merah. Ini tergambar dari IHSG itu minus 0,86% seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, yaitu bahwa adanya sentimen negatif yang diberikan kepada pasar akibat kelanjutan dari PPKM gitu. Itu memberikan sentimen negatif sehingga tekanannya itu adalah tekanan koreksi. Walaupun pada awal-awal sesi itu hijau dikarenakan adalah faktor global, tapi setelah itu tidak bertahan lama dan kemudian ambrol hingga minus 0,86%. Yang terparah itu di DBX ya, indikator DBX 2,04%. LQ45 aja minus 0,96%. Dan inilah top gainers dan top loser pada perdagangan hari ini, yaitu adalah top gainers ada Bima, Chin, Fit, Waran, PNSE, dan Fit. Sedangkan top loser ada DMMX, INPS, NPGF, Kios, dan Devi. Dan inilah pergerakan IHSG dalam sehari. Bisa dilihat pergerakan IHSG dalam sehari, seperti yang gue bilang, dia mencoba membuka gap nih. Dia mencoba membuka gap dikit, gitu, membuka gap dikit. Setelah naik, ini naik sampai jam 9.30, melanjutkan penurunan hingga akhir sesi penutupan. Why? Karena pada awal sesi inilah yang disebut ketakutan. Jadi sekitar jam 9:05, 9:10 itu tekanan jualnya cukup tinggi akibat ketakutan sentimen pasar terhadap kelanjutan dari PPKM itu sendiri. Di mana pasar lebih bereaksi terhadap yang namanya memasukkan uangnya ke yang lebih safety seperti surat utang negara, SUN, ke sukuk ataupun ke obligasi gitu. Dan juga selain itu juga ada faktor lainnya, yaitu adalah faktor Evergrande yang antara China dan Amerika Serikat ya, yang istilahnya ada rencana damai, dan ini berdampak juga kepada salah satu sektor, yaitu sektor batu bara yang beberapa waktu yang lalu itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Di akhir sesi ditutup dengan lihat volumenya. Volumenya tidak setinggi pada kemarin ya, tidak setinggi pada perdagangan tanggal 4 Oktober. Tapi volume ini cukup sebenarnya untuk membuat gap tipis ya, untuk membuat gap tipis buat naik ke atas. Tetapi ingat, kemarin sekitar 2 hari lalu pada saat akhir sesi PPKM sebelum ada pengumuman dilanjut, itu solorannya hingga 2%. Sekarang baru 0,80. Berapa tadi? 0,86%. Berarti ada sekitar 1,2%-an lagi untuk mencoba menutup gap ya. Jadi ada sekitar 1,2%-an lagi untuk menutup gap dulu. Jadi potensi untuk hari ini pun dengan volume yang masuk hanya segini ya, volume yang masuk pada IHSG itu hanya sekecil ini, hanya 500 M, maka potensi pada perdagangan hari ini untuk cenderung turun atau koreksi lebih tinggi dibandingkan naik. Pada awal sesi bisa naik akibat faktor global, tapi setelah itu adalah sepanjang sesi itu adalah potensinya adalah turun. Dan ini top net foreign buys dan top net foreign sell. Ada Friend, BBRI, Pegas, Tabgi, dan CTRA. Top net foreign sell ada Bumi, BAB, MDKA, LPKR, dan BRMS.
Dan ini adalah Pom-Pom News, yaitu Pom-Pom News itu apa? Berita yang dikeluarkan pada awal sesi, pada akhir sesi atau pada bursa telah mengalami penutupan. Ada beberapa yang menarik. Yang pertama, berita dari investor.id, PLTN Madong siap operasi, Kencana Energi optimis pendapatan 41,8 juta US dollar. PT Kencana Energi Lestari KIN optimis membukukan lonjakan laba bersih menjadi 10,7 juta US dollar tahun 2021 dibandingkan raihan tahun lalu 8,64 juta US dollar, sedangkan pendapatan diproyeksikan meningkat dari 25,3 juta US dollar menjadi 41,8 juta US dollar. Di sini adalah kalimat penggiringan sebenarnya. Di mana kalimat penggiringannya? Kalimat penggiringan pada berita ini adalah optimistis. Optimistis. Ini adalah kalimat subjektif. Kalimat yang dikirim kepada atau sinyal yang dikirim oleh bandar kepada para pelaku trader ataupun investor. Oi, ini ada yang namanya penambahan pendapatan nih akibat dia ekspansi gitu. Yuk masuk yuk sebelum harganya terbang nih, mau gue terbang ini. Ayo yuk masuk yuk gitu. Di mana kalimat ini adalah kalimat pesanannya di sini. Cuma satu kata. Itu cukup memberikan dampak untuk menaikkan saham KIN pada perdagangan hari ini. Berita kedua. Berita dari CNBC Indonesia. China Australia mau damai, harga saham batu bara RI menyungsep. Seiring dengan krisis listrik dan menipisnya persediaan batu bara, China perlu meningkatkan pasokan untuk menghindari resiko perlambatan ekonomi pada kuartal keempat tahun ini. Nah, inilah yang tadi gue sebut kenapa sepanjang hari kemarin lebih banyak merah karena adalah berita dari ini. China dan bukan Amerika Serikat ya, China dan Australia. Lanjut, yang ketiga, Paramita bangun bidik tambahan proyek baru 500 miliar, mau ekspansi. Berita dari investor.id, PT Paramita Bangun Sarana (PBSA), emiten konstruksi bangunan infrastruktur, mechanical dan electrical, optimistis meraih tambahan proyek sekitar 500 miliar rupiah hingga akhir tahun 2021. Di mana kalimat pengiringannya yaitu adalah bidik dan optimistis. Itu kalimat pesanannya di situ. Penggiringan opininya di situ untuk PBSA. Lalu lanjut yang keempat, saham teknologi rebound, Dow Futures menguat tipis. Berita dari CNBC Indonesia, kontrak berjangka futures indeks bursa Amerika Serikat menguat tipis pada perdagangan kemarin, Selasa 5 Oktober 2021, mengindikasikan pembalikan ke atas menyusul kembalinya sentimen positif pasar. Ini menjadi kabar bahwa pada awal sesi, kecenderungan untuk awal sesi hijau cukup besar, lalu seperti yang gua tadi bilang bahwa nanti setelah itu mungkin jam 10 jam 11 langsung cenderungannya itu adalah turun atau koreksi karena mencoba untuk menutup gap 1,2 sekian lagi sisanya. Dan yang terakhir adalah pasti ada yang penasaran itu muka siapa ya? Itu adalah Sisilia namanya. Salah satu warga asli Indonesia ya, warga asli Indonesia di mana dia berhasil menjadi CEO BRI termuda, CEO BRI termuda. Kalau kita ngebaca judul, perempuan cantik ini jadi CEO BRI termuda. Siapakah dia? Inilah kalimat penggiringannya CEO BRI termuda. Benar sih menjadi CEO, tapi cuma sehari gitu. Itu diangkat oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, langsung memimpin rapat dan sebagainya macamnya. Ini adalah seorang wanita, sosok yang luar biasa, yang masih berumur 22 tahun, tapi memiliki kesempatan yang luar biasa memimpin suatu rapat besar gitu, bersama para pemangku jabatan BRI selama 1 hari. Nah, itu yang dihilangkan di judul. Di judul ditulis gini, seakan-akan
BRI ini yang mencoba untuk meraih, atau istilahnya itu adalah mencoba untuk berkolaborasi dengan anak muda biar bernafas muda dan dipermudah segala macamnya. Itu artinya sentimen positif yang dikeluarkan, oh ini anak muda bertalentik menjadi CEO. Padahal itu cuma sehari, tapi itunya dihilangkan. Untuk apa tentunya? Untuk kepentingan pribadi, yaitu apa? Memberikan sentimen positif untuk menaikkan harga dari emiten tersebut. Dan inilah review rekom emiten tanggal 5 Oktober 2021. Ada PJAA, Sebat, Mark, dan Fit. Dari keempat ini, yang out of standing adalah Fit tadi, masuk ke salah satu top gainers, naik sekitar 24%. Lalu ada Mark sesuai dengan target. Yang tidak sesuai target adalah Peja dan Sebat. Sebat sebenarnya bisa gitu ya, hanya sampai ke 53, tidak sampai ke 55. Tapi secara overall sekitar 50% sudah sesuai dengan trading plan. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti trading plan yang udah dibuat. Dan ini adalah analis teknikal saham harian pada perdagangan hari ini. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu indikator Bollinger Band dan indikator Chaikin Oscillator. Gimana cara bacanya? Indikator Bollinger Band adalah indikator yang untuk melihat kekuatan tren. Untuk melihat kekuatan tren, gimana caranya? Lihat ada 3 garis. Pertama adalah upper band, yang kedua adalah lower band, dan yang ini adalah middle band. Prinsipnya yang digunakan adalah buy on weakness dan sell on strength. Gimana caranya? Belilah buy on weakness saat si candle menempel pada lower band, dan jual pada saat menempel middle band ataupun pada saat menyentuh upper band. Jual pada saat momen-momen ini. Itu yang namanya buy on weakness, sell on strength. Oke, bisa cara itu, ataupun beli di sini, jual di sini, atau beli di sini, jual di sini. Jadi ada 3 variasi dengan adanya middle band itu. Tinggal disesuaikan dengan yang namanya profil resiko. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa melihat kekuatan tren. Saat dia terbuka seperti ini, dia terbuka, artinya kekuatan trennya itu untuk mantul ke atas itu cukup tinggi. Ya, masih naik lagi ke atas itu cukup tinggi. Sedangkan kalau misalkan Chaikin Oscillator, lihat angka 0 di sini, ini adalah titik netral. Ini adalah penanda bahwa jika garis berada di atas 0 itu memberikan sentimen positif, tapi kalau misalkan kurang dari 0 itu artinya sentimen negatif. Kalau sentimen negatif berarti itu adalah sell, banyak aksi sell yang dilakukan. Kalau misalkan sentimennya positif, banyak aksi buy yang dilakukan, ya. Dan ini untuk dari timah itu sendiri, TINS, itu lihat dia memang ada di daerah sentimen negatif. Jadi dia awal sesi bisa turun dulu ke arah sini sebelum akhirnya mantul ke atas lagi. Beli di 16.05 sampai 16.20, cut loss di 15.50, jual di 16.60 sampai 16.70, kemungkinan naik 50,96%. Yang kedua adalah IMAS. Untuk IMAS sama untuk Bollinger Band-nya, kekuatan trennya masih tinggi, tapi ini sentimennya positif ya. Sentimennya positif, jadi dia akan naik. Buy IMAS di 975 sampai 980, cut loss di 960, jual di 1005 sampai 1020, kemungkinan naik 60,66%. Selanjutnya BBRI. Untuk BBRI bisa dilihat di sini kekuatan trennya itu turun, tapi ini masih dikatakan sideways lah. Dilihat dia berada di arah aksi jual, jadi bisa turun dulu sebelum naik ke atas. Itulah kenapa kalau bisa mengincar untuk belinya itu berada di area ini ya, 3910. Beli di 3910 sampai 3930, cut loss di 3840, jual di 3970 sampai 4010, kemungkinan naik 48,70%. Terakhir adalah Tekim, case-nya sama dengan BBRI, beli di 7825 sampai 7900, cut loss di 7675,
jual di 8.050 sampai 8.100, kemungkinan naik 57,60%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan sebaik mungkin trading plan yang udah dibuat. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah ini serta komen tentunya ya. Oke, happy cuan. Gue Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.